Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini akan membahas materi tentang wizarah. Wizarah sendiri dalam konsep negara Islam adalah sebuah jabatan yang mempunyai kekuasaan menyeluruh sebagai pengganti imam dalam segala urusan. Wazir sendiri memiliki wewenang, yaitu berwenang dalam memutuskan hukum secara mandiri, menangani kasus kriminal, membuat kebijakan hukum berdasarkan ijtihad dan ilmunya, mengurus pasukan militer, baik sebagai pemimpin perang atau mengatur strategi, melantik pejabat, bahkan mengelola harta Baitul Mal. Sejarah wizarah pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada masa Rasulullah, timbulnya masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menurut adanya para pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah, Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai sekretaris, pengelola zakat, dan sebagai hakim. Untuk pemerintahan daerah, Nabi mengangkat seorang wali, seorang qadli, dan seorang amir untuk beberapa daerah dan provinsi. Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peranan penting sebagai partner setia Nabi Muhammad. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Wizarah pada masa Khulafaur Rasyidin dapat dilihat pada peran yang dimainkan oleh Umar bin Khattab pada Khalifah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menggantikan kedudukan Nabi sebagai khalifah, Umar adalah pembantu setia Abu Bakar. Kepadanya, Abu Bakar menyerahkan urusan peradilan. Namun, meskipun prakteknya telah dilakukan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal. Pada masa Khalifah Abu Bakar, beliau sangat menjunjung tinggi musyawarah. Abu Bakar selalu melaksanakan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh Madinah sebelum mengambil keputusan mengenai sesuatu. Hal ini mendorong para tokoh sahabat, khususnya dari umat Islam umumnya, nepotisme aktif untuk melaksanakan beberapa keputusan yang dibuat. Wizarah pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh yang naik panggung politik dan pemerintahan adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka dimulailah masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Bani Umayyah juga tidak ada perubahan yang pada prinsip dalam pemerintahan, kecuali hanya sistem pemerintahannya yang berubah dari sistem yang demokratis menjadi monarki absolut. Di samping itu, sistem suksesi juga tidak dilakukan melalui musyawarah, tetapi melalui warisan atau penunjukan kepala negara sebelumnya. Wizarah pada masa Bani Abbasiyah, jabatan wazir memperoleh definisi khasnya sebagai menteri utama atau wakil sang penguasa. Yang terkenal pada masa Bani Abbas adalah keluarga Al-Bamarki. Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat Yahya ibnu Khalid Al-Bamarki dan memberinya kewenangan yang besar dalam pemerintahannya. Dalam masa pemerintahan, ketika khalifah tidak begitu berkuasa lagi, wazir-wazir berubah fungsi menjadi tentara pengawal yang terdiri dari orang-orang Turki. Begitu kuatnya kekuasaan mereka di pusat pemerintahan Baghdad, sehingga khalifah hanya menjadi boneka. Mereka dapat mengangkat dan menjatuhkan khalifah sekehendak hatinya. Bentuk wazirah yaitu ada wazir tafwidi dan wazir tanfidi. Kekuasaan wazir tafwidi lebih besar dari wazir tanfidi, dan kekuasaan seorang wazir perlu dibedakan dengan kekuasaan kepala negara. Perbedaannya adalah kepala negara bisa menunjuk penggantinya seperti kasus penunjukan Umar oleh Abu Bakar. Wazir tafwidi tidak bisa melakukan hal yang seperti itu. Kepala negara bisa meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya. Wazir tafwidi tidak bisa. Sedangkan kepala negara bisa memecat orang-orang yang diangkat oleh wazir tafwidi, dan wazir tafwidi tidak bisa memecat orang yang diangkat imam. Dari beberapa hal yang dikemukakan Al-Mawardi, barangkali wazir tafwidi
ini bisa didefinisikan dengan orang-orang yang diminta bantuannya oleh imam serta diserahi tugas untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatannya dan ijtihadnya. Sedangkan tafsir tanfidhi derajatnya lebih rendah dari wazir tafwidi karena ia melaksanakan apa yang disuruh oleh imam. Ia merupakan penengah antara imam dan masyarakat. Wazir tanfidhi tidak mempunyai kekuasaan penuh karena ia hanya sebagai pelaksana atas perintah kepala negara yang bertugas untuk menyampaikan permasalahan yang ada kepada imam, melaksanakan perintah imam, dan lainnya. Dalil yang membahas tentang wizarah ini terdapat dalam Quran Surah Toha ayat 29, Quran Surah Al-Qiyamah ayat 11 sampai dengan 12, dan Surat Al-Furqan ayat 35. Mungkin hanya itu materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.